Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Hal Indonesia. Sepanjang bulan Januari, Indonesia sudah mengalami berbagai bencana alam. Mulai dari angin puting beliung, banjir, hingga gempa. Bahkan hingga 23 Januari lalu, tercatat ada lebih dari 1.900.000 orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam. Sampai dengan 23 Januari 2021, tercatat sudah ada 197 bencana alam yang terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Hal ini sebelumnya sudah diprediksi oleh Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG sejak Oktober 2020 lalu, yang dipicu dengan musim hujan yang cukup tinggi yang mencapai puncaknya pada Januari hingga Februari 2021. BMKG juga mengatakan masyarakat harus mewaspadai sejumlah fenomena cuaca ekstrim. Ditambah dengan fenomena iklim global La Nina yang menyebabkan sebagian besar suhu permukaan air laut di berbagai daerah mendingin. Hal ini berbanding terbalik dengan suhu permukaan air laut Indonesia yang masih menghangat, di mana suhu permukaan air laut Indonesia mencapai 29 derajat Celcius. Hal ini meningkatkan pasokan uap air yang membentuk awan di wilayah-wilayah di Indonesia. Fenomena La Nina dengan level menengah dapat berdampak pada terus meningkatnya curah hujan bulanan di berbagai daerah di Indonesia. Baik, dan untuk mengetahui seperti apa potensi multi bencana di Indonesia dan apa saja dampaknya, saat ini kita telah terhubung dengan Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Astia. Baik, apa kabar Pak? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita lihat ini beberapa bulan terakhir ini tidak hanya hujan lebat, BMKG juga memperkirakan adanya multi bencana hidrometeorologi. Ini apa sebenarnya, Pak? Jadi begini, sebenarnya definisi daripada bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan karena cuaca dan iklim. Nah, tentunya nanti cuaca dan iklim ini ada dua fase ya, fase kering dan fase basah. Di mana fase kering nanti ada kebakaran hutan, kekeringan dan lain-lain. Sedangkan saat ini adalah maksud yang fase basah, di mana fase basah itu adalah di mana pada saat musim hujan. Nah, pada saat untuk musim hujan ini tentunya curah hujan yang tinggi dan curah hujan yang sangat lebat, ekstrim, itu dapat menyebabkan dampak ikutan, bencana ikutan, misalkan banjir, banjir bandang, longsor, dan untuk angin itu bisa menyebabkan puting beliung, kemudian angin kencang dan sebagainya, seperti itu. Baik, jadi memang dampaknya luar biasa ya, Pak ya. Ini sebenarnya penyebabnya sendiri apakah, Pak? Dan kenapa bisa terjadi di tahun ini sendiri? Oke, penyebabnya memang ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita lihat ya dinamika atmosfernya, yaitu secara global, regional maupun lokal. Di mana dinamika atmosfer secara global kita mengetahui bahwa sejak Oktober kita sudah memprediksi bahwa tahun 2020 dan 2021 itu Indonesia dipengaruhi oleh La Nina lemah hingga moderat ya. Artinya akan terdapat penambahan curah hujan secara spasial maupun ruang dan waktu ya. Kemudian dari sisi regional itu ada beberapa dinamika atmosfer, misalkan kita lihat MJO, Madden Julian Oscillation, nanti Indonesia akan memasuki di fase mendatangkan musim hujan. Kemudian ada juga monsun barat yang dari Asia saat ini yang membawa uap air. Kemudian ada beberapa sirkulasi siklonik atau pusaran-pusaran angin, di mana ini pusaran-pusaran angin ini membawa uap air dari Asia atau dari barat itu untuk masuk ke wilayah barat, maksudnya itu masuk ke Indonesia yang nanti akan jatuh menjadi hujan. Di samping itu dari faktor lokal sendiri itu ada konveksi, jadi ada labilitas udara di lokal tertentu, dan karena topografi dia akan menjadi hujan-hujan konvektif maupun hujan-hujan yang orografis nantinya, seperti itu. Baik, kalau kita lihat bencana di beberapa waktu terakhir ini di berbagai penjuru Nusantara sendiri, apakah ini memang dampak dari multi bencana hidrometeorologi atau ini hanya bagian atau awal, Pak? Atau mungkin
ada potensi akan ada bencana lebih besar lagi? Kalau kita melihat dari kejadian bencana saat ini, hampir 95 atau 98% lah secara statistik bencana yang di Indonesia ini sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi. Nah, dari bencana hidrometeorologi kalau kita lihat, misalkan kemarin kejadian di Kalimantan Selatan itu disebabkan karena adanya sirkulasi siklonik ataupun pusat tekanan rendah di atas Borneo atau vortex Borneo, dan itu dapat mendatangkan hujan dan itu periodenya cukup lama, tanggal 11 sampai tanggal 15. Mhm. Sehingga itu mendatangkan curah hujan yang cukup signifikan, sampai hampir ada yang menjadi 300, di atas 300 lebih per hari. Kemudian juga untuk yang Sumedang, Sumedang ini adalah tidak murni untuk daripada faktor curah hujan, jadi di sana ada faktor curah hujan yang cukup ekstrim karena faktor lokal. Kemudian curah hujan yang lebat ini bertemu dengan kondisi lingkungan di mana lerengnya cukup Mhm. cukup terjal, kemudian kondisi tanah juga sudah cukup basah karena beberapa hari hujan, sehingga sudah kena sedikit cukup maksimum, maka ambang batas untuk longsor dapat dilalui, akhirnya terjadilah longsor. Itu yang perlu di ini. Jadi kondisi lingkungan, daya dukung, daya tampung itu juga menjadi andil di dalam untuk kejadian di Sumedang kemarin. Kemudian ada beberapa juga banjir di Aceh, kemudian banjir di Manado dan lain-lain, itu juga pemicunya adalah curah hujan ekstrim ya. Dari situ membawa dampak bencana ikutannya. Demikian. Baik, ini kita masih akan berbincang lagi, apakah masih ada atau memungkinkan untuk adanya tindakan antisipatif untuk meminimalisir dampak yang lebih buruk, tapi kita bahas setelah jeda ya Pak. Ya, baik Astia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.